Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan ini. Sehingga pada siang hari ini insyaallah kami akan memberikan beberapa sunnah dan tata cara kita melihat orang yang sudah meninggal. Kemarin kita sudah sebutkan bagaimana caranya kita menengok orang sakit, kurang lebih 19 cara. Dan bahkan orang yang mau menghadapi sakratul maut disunahkan kepada kita 5. Di antaranya dibaringkan ke arah selatan, lalu badannya menghadap ke kiblat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah dibaringkan ke arah yang berarahan, yang berlawanan, yaitu badannya tetap menghadap ke kiblat. Lalu yang ketiga, yang paling dipakai oleh para ulama dan orang awam di kampung-kampung ialah dihadapkan ke timur, dibaringkan ke timur dan dihadapkan ke kiblat beraja, ataupun setidaknya kaki ataupun kedua penglihatannya. Lalu yang kedua ialah ditalqinnya, sunnah. Yang ketiga diberikan air minum, tetesan air minum. Yang keempat diberikan siwak, Yang kelima ialah dibacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Dan diusahakan baringnya itu dibaringkan ke timur dan dihadapkan ke atas, karena kata ulama dalam perkataannya li'annahu aisaru 'ala al-muqtadir. Jadi karena sesungguhnya menghadap ke atas itu meringankan atas orang yang mau menghadapi sakratul maut. Jadi setidaknya ini yang paling bagus, yang baik untuk dibaringkan ke timur dan menghadap ke atas. Karena kalau berbaring itu biasanya bermudarat, mudarat, sangat memberatkan. Lalu sekarang ini kami akan memberikan beberapa bahasan tentang kita menghadapi orang yang sudah meninggal. Kurang lebih ada 13 . Di antaranya yang pertama ialah kita harus menyadarkan diri, harus menyadarkan orang yang ada di sekitar ataupun pihak keluarga. Karena yang namanya orang ditinggal, orang yang dicintainya itu biasanya kadang hanya bisa menangis, sedih, terpukul. Namun kita perlu menyadarkan, dan bahkan kita harus membimbing doa untuk orang yang ada di sekitarnya, pihak keluarganya, supaya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang pertama. Jadi setelah almarhum, setelah orang itu sudah meninggal, maka kalian datang, kalian menengok dan langsung mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan para keluarga yang hanya menangis di sampingnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma a'jurni. Kalau mau dipisah, a'jurni. Kalau mau tidak dipisah, Allahumma a'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala ganjaran kepada almarhum, dan juga kita meminta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada almarhum. Misalnya almarhum ini di masa hidupnya baik, ataupun tokoh masyarakat misalnya, baik kepada tetangga, baik kepada saudara, bahkan suka berinfak, suka bersedekah, dan perbuatan baiknya dikenang oleh orang yang ada di sekitarnya, pihak keluarganya, maka memintakan ganti kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhlif li khairan minha, yang lebih baik daripada almarhum. Bisa nanti anak dan keturunannya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ialah dipejamkan kedua penglihatannya dan mulutnya. Karena kalau orang meninggal itu pasti ini kebuka keduanya, di antara kedua matanya, penglihatannya, dan juga lisannya.
Oleh karenanya sebelum kita menutup, sambil kita menutup, maka disunahkan kepada kita untuk kita membacakan bismillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ufir li abdik. Sambil kita ditutup begini. Allahumma ufir li abdik, sebut namanya kalau ada namanya. Kalau tidak ada namanya, maka kalau tidak tahu namanya, maka tidak apa-apa walaupun tidak disebut. Allahumma ufir li abdik, ya, warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil abirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Nanti kami akan tulis, ya. Dan bisa langsung ini diamalkan oleh kita di kampung-kampung, ya. Bisa langsung diamalkan. Ini sunnah-sunnahnya. Lalu yang ketiga ialah mengikat, ya, mengikat ini dagu ini sampai ke kepala. Jadi kalau ada surban ataupun ada kerudung dia agak lebar dikit, langsung diikat begini sampai ke atas. Ini sunnahnya. Kenapa? Karena supaya mulut tidak kebuka. Karena yang namanya orang sakaratul maut, selesai meninggal, itu biasanya lisannya itu kebuka ataupun kedua penglihatannya kebuka. Di antaranya kenapa lisan ini kebuka? Karena di situ melihat sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang mengejutkan seperti ditampakkan para malaikat, ya, di antaranya para malaikat maut yang akan menjemput roh mereka sehingga mereka terkejut. Lalu kedua penglihatannya kenapa terbuka? Karena di antaranya itu diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat sesuatu yang orang-orang di sekitarnya tidak melihatnya. Di antaranya diperlihatkan surga dan isinya, neraka dan isinya, bahkan roh yang diangkat oleh malaikat itu diberi kesempatan untuk melihatnya. Oleh karenanya sehingga melek begini. Nah, kedua penglihatannya melek, ya, kayak orang melotot itu sebenarnya melihat sesuatu apa yang orang di sekitarnya, pihak keluarga tidak melihatnya. Hanya orang yang menghadapi sakaratul maut bisa melihatnya. Lalu yang ketiga, yang keempat, ya, ialah talyinul mufasilul mayyit, ialah ditalyinnya, menggerakkannya. Supaya apa? Supaya mayit itu tidak cepat kaku kalau digerakkan begini. Ya, jadi tiga kalilah kaki dan punggung. Kalau punggung ini nanti kita minta teman, ya, bisa mengangkat begini keduanya. Diangkat supaya punggung ini bergerak. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu biasanya cepat kaku kalau tidak digerakkan. Maka kata ulama lebih baik disuruh talyin, ya. Mungkin kalau orang kampung ini mungkin kita tidak diizinkan karena dianggap kita menyiksa jasad mayit almarhum. Tetapi sunnahnya demikian. Kata para ulama supaya tidak tepat kaku, maka ditalyin ataupun digerakkan badannya. Ya, oleh karenanya inilah sunnah-sunnah seperti ini perlu kita aktifkan, ya, perlu kita kerjakan walaupun tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit dari misalnya dari berbaringnya menghadap ke kiblatnya, itu harus sedikit-sedikit kita rubah. Cara mengikatnya, cara menutup kedua penglihatannya, ya, itu setidaknya harus dirubah. Yang penting kami sudah sebut ini, ya. Dan juga yang kelima ialah dibuka baju mayit tadi, ya, dibuka, jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang tertinggal, semua polos dibuka. Namun sebelum kita buka baju mayit, setidaknya sunnahnya kita harus menutup dulu dari atas dengan kain, setidaknya kain ihram kalau ada kain ihram. Makanya kalau punya kain ihram jangan dibuang, karena itu bisa bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk orang yang mau meninggal. Ditutup, ya, dengan kain ihram ataupun dengan sarung kalau laki-laki, dengan sarung, kalau perempuan dengan samper, dengan sarung panjang. Ada biasanya di kampung itu, kalau di Madura begitu ada. Ya, setidaknya ditutup terlebih dahulu, setelah itu baru kita buka sedikit demi sedikit, ya. Dan polos, ya, polos semuanya dibuka. Itu yang kelima, ya. Yang kelima. Lalu yang keenam ialah sunnah mayit itu diletakkan di tempat yang masih berlubang dari bawah. Misalnya ada ranjang yang masih berlubang, itu setidaknya letakkan di situ mayit, ya, taruh di situ. Kalau misalnya ada kasurnya, maka dikeluarkan kasurnya, langsung mayitnya ditaruh di situ. Ya, supaya kenapa? Supaya ada angin ataupun ada hawa yang masuk, ya, ke tubuh mayit tadi. Ya, karena mayit itu cepat sekali untuk
berubah ya. Bahkan kata ulama, oleh karenanya kata ulama, kalau badan manusia ini cepat sekali berubah, cepat sekali mengeluarkan bau ya. Oleh karenanya kata ulama, kalau kita mandi, selesai mandi lalu kita selimut yang tebal ya, 5 menit saja setelah itu dibuka, maka nampak baunya beda ya. Maka dari itu supaya tidak supaya menghindar dari bau ya tersebut, maka setidaknya dikasih ranjang-ranjang yang masih berlubang ya. Kalau di kampung itu biasanya ada ya ranjang yang khusus untuk si tempat mayit ya. Itu yang nomor 6. Lalu yang nomor 7 ialah mengikat tangan, kedua tangannya diikat. Diikat begini, kedua tangannya diikat, lalu kedua kakinya juga diikat supaya tidak kebuka. Kalau di kampung biasanya ini jempol kaki itu disatukan begini. Jadi diikat. Supaya tidak terpisah. Ataupun bisa di kelengkeng ini, kelengkeng kaki, misalnya kasihan, misalnya takut sakit. Maka diikat di mana saja kaki diikat, dan juga kedua tangannya juga diikat. Ya. Dan juga diusahakan berbaring ke timur. Jadi kalau biasanya berbaring ke selatan, sekarang dirubah sedikit demi sedikit, dibaringkan ke timur supaya menghadap ke atas ataupun menghadap ke kiblat. Setidaknya di anggota tubuhnya menghadap ke kiblat. Itu biasanya kaki biasanya ya. Ataupun kedua penglihatannya misalnya ya, setidaknya menghadap ke kiblat. Dibaringkan ke timur ya. Lalu yang nomor 8 ialah diletakkan barang di sini sunnah ya, di tempat nampungnya makanan ini ya, ini di perut ya, diletakkan gunting misalnya ya, ataupun kaca kecil yang boleh itu. Karena kalau orang yang meninggal biasa tanpa ada sebab penyakit, itu biasanya bengkak ya. Bengkak badannya itu, bengkak perutnya itu bengkak. Oleh karenanya disuruh letakkan oleh ulama, letakkan apa saja gunting, atau ada gunting, kalau ada kaca kecil, kaca misalnya, letakkan saja di bawah tangan ini, di bawah tangan, di atas busur ya. Di atas busur ya. Jadi disuruh letakkan. Itu yang ke-8. Yang ke-9 ialah mendoakan mayit ya, mendoakan mayit ya. Kalau kita bertakziah ataupun menengok orang yang sudah meninggal, berduka cita, maka kita jangan hanya di luar saja. Di luar ya, kita ngobrol, setelah itu pergi pulang lagi. Ya, tidak demikian, tapi sunnahnya kita masuk ke dalam dan langsung menuju ke orang yang almarhum ya, kepada almarhum langsung kita ada di sampingnya dan mendoakan. Setidaknya surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, dan juga Al-Fatihah, dan juga Yasin apabila ada kesempatan, dan bahkan tahlil ya, sempatnya tahlilkan sempatnya di sampingnya itu. Lalu mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, yang perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itulah yang sunnahnya kepada kita. Jadi mendoakan untuk mayit ya, mendoakan untuk mayit. Dan juga yang nomor 10 ini yang jarang kita jarang ini melakukan seperti ini. Kalau yang lainnya insyaallah kita sudah mengerjakannya, tapi belum tepat gitu, belum tepat sekali. Jadi ditepatkan nanti ya, dikerjakan, dipraktekkan nanti apa yang disebutkan di beberapa halaman ini ya. Ini yang nomor 10 ini ya. Maka sebelum dimandikan ya, mayit itu disuruh melepaskan sesuatu yang baik, sesuatu yang wajib kepadanya semasa hidupnya. Jadi misalnya si mayit ini di masa hidupnya punya hutang ya, apalagi masalah hutang ya. Hutang ini bisa menyebabkan ya kepada si mayit tadi ya hambatan dalam perjalanannya menuju ke alam akhirat ya. Jadi hutang ini sangat berat ya. Bahkan kata Rasulullah, kalau masalah hutang ini mahbusun hatta yuqda anhu dainuh, kata Rasulullah. Jadi ditaruh di tempat yang khusus, yakni dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kenapa? Disebabkan karena hutang. Terkecuali sampai hutangnya itu dilunasi oleh pihak ahli waris, pihak keluarga. Bahkan 10.000, 1.000 pun, selama itu masih dianggap hutang, maka itu harus dilunasi oleh pihak ahli waris, terkecuali orang yang dihutangi itu rela ataupun ikhlas ya.
Makanya selesai dimandikan ataupun selesai dikuburkan itu di kampung-kampung biasanya ada ahli waris yang berdiri, yang berwasiat. Siapa yang barangkali kalau orang tua saya punya salah, punya dosa dan kesalahan kepada tangga, kepada saudara, tolong dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga barangkali orang tua saya punya hutang di luar kemampuan saya, ya, tolong nantinya nagih kepada saya, ya, nagih kepada saya, ya, ataupun setidaknya diikhlaskan. Misalnya ada yang tetap mau nagih, harus ahli waris, anak ataupun keluarga harus tanggung jawab untuk melunasi hutang orang tua ataupun keluarga yang meninggal itu. Karena hutang ini bisa mengakibatkan, ya, amal-amal yang baik. Jadi walaupun dia meninggalnya baik, ya, tetap ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena lunas, karena tidak lunas tentang masalah hutang. Jadi berat ini masalah hutang. Ya. Lalu nomor 11 ialah kalau mempunyai wasiat, ya, cepat dilakukan, ya. Kalau ada wasiat, maka sebelum dimandikan udah dibereskan. Tetapi karena ini lagi berduka cita, ya, masa pihak keluarga ahli waris langsung merebutkan masalah wasiat, tidak. Mungkin di lain-lain waktu. Oleh karenanya orang tua yang cerdik harus menulis. Punya hutang harus ditulis, dan berwasiat juga harus ditulis. Untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si fulan. Itu ditulis. Nah, lalu yang nomor 12 ialah diumumkan. Diumumkan ini kenapa? Karena diumumkan ini bisa apa? Bisa banyak orang nanti untuk mensolatinya. Jadi kalau di Masjidil Haram di Mekah, apabila meninggal di Mekah maka langsung dibawa ke Masjidil Haram. Apabila meninggal di Madinah langsung dibawa ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena jutaan umat Islam, bahkan ribuan jutaan umat Islam yang mensolatinya. Maka dari itu diumumkan sunnah di sini diumumkan apabila ada orang yang meninggal. Yang nomor terakhir, nomor 13, karena ini runtutannya hanya 13, ialah secepatnya dimandikan dan dikafani dan disolatkan dan dikebumikan. Ini yang empat-empatnya ini sunnah. Ya, sunnah ini empat-empatnya ini harus bersama. Ya, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Kalau hanya cuma satu saja hanya dimandikan, tetapi nanti yang tiga ini belakangan, tidak tepat. Ya, jadi tidak dosa tetapi tidak tepat. Karena kalau nantinya hanya dimandikan saja, ya, bersih mayit, alasannya supaya bisa dibacakan Al-Quran, supaya bisa ditahlili, ya silahkan ditahlil. Selama mayit itu ada di atas ranjang itu, silahkan dibacakan Al-Quran, ditahlilkan, tidak apa-apa. Itu sudah termasuk alam barzah. Itu sudah termasuk barzah. Dari itu ini, ya, jadi yang empat-empatnya ini harus bersama, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikebumikan. Kalau cuma satu hanya dimandikan supaya cepat bersih, supaya suci, maka itu tidak tepat. Nah, kalau kita kadang ada orang yang mau menunggu ahli waris, tolong tunggu, ya, kapan mau dikuburkan, besok pagi misalnya, ya, maka boleh kita tunggu, tetapi dengan satu syarat, jangan sampai ada perubahan yang bau daripada jasad mayit. Itu yang satu. Boleh kita nunggu, ya, karena kata Rasulullah, yang empat ini harus bertepatan, ya, karena ada beberapa hadis yang mengatakan Rasulullah di antaranya, idza mata ahadikum fala tahbisuhu wa asrihu ila qabri. Ya, apabila ada yang meninggal di antara kamu, ya, fala tahbisuhu, maka jangan kamu letakkan saja, maka jangan kamu biarkan berlama-lama, wa asrihu ila qabri, dan secepatnya diproses supaya secepatnya dikuburkan. Jadi jangan lama-lama, ya. Dan juga hadis yang lain Rasulullah berkata, idza mata ahadukum man mata bukratan fala yaqilanna illa fi qabri. Apabila ada yang meninggal di antara kamu, ya, di siang hari, maka jangan sampai malam hari, kecuali di kuburan. Artinya begini, kalau ada orang yang meninggal di siang hari, diusahakan malamnya itu sudah selesai dikubur. Kalau ada orang yang meninggal di malam hari, diusahakan sebelum siang itu sudah dikubur. Artinya jangan sampai berhari-hari. Walaupun dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya pada hari Senin dan dimandikan beliau itu besoknya pada hari Selasa, itu pun juga agak mipit malam, bahkan dikebumikan di kota Madinah, yaitu di Masjid Nabawi, yaitu Rasulullah pada malam hari, pada malam Rabu. Kenapa? Karena pada waktu itu sedang bincang, ya, bincang-bincang para sahabat, ya,
karena merasa terpukul, kehilangan pemimpin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu ya. Jadi menyesuaikan dengan dengan yang mau dikuburkan ya. Jadi kalau mau dikuburkan pagi, misalnya meninggalnya malam, mau dikuburkan pagi, maka memandikannya itu subuh, salat subuh, selesai salat subuh ya. Jadi menyesuaikan dengan waktu yang mau dikuburkan. Dan boleh menunggu asalkan tidak mengeluarkan bau ya. Karena yang namanya jasad manusia itu cepat sekali untuk berubah. Nah, lalu bagaimana dengan mayit ataupun jasad yang masih ada di rumah ataupun di atas ranjang belum dikebumikan? Nah, di sini para ulama banyak sekali berpendapat, di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim ya. Dalam kitab Ar-Ruh beliau mengatakan bahwa ruh ya, jasad yang masih ada di rumah, ruhnya itu diangkat ya, diangkat oleh malaikat namun belum disetor ya, belum diletakkan di tempat yang memang tempatnya ruh, tetapi malaikat itu membawa ya bainas sama'i wal ard ya, di bawah bumi, di bawah langit dan di atas bumi, bainas sama'i wal ard, jadi ada di awan, di atas awan. Oleh karenanya apabila jasad itu masih ada di rumah, di atas ranjang, terus orang pihak keluarganya melakukan sesuatu di bawah itu, roh itu mengetahui, roh itu melihat. Kenapa? Karena masih ada di atas awan. Dia melihat apa yang dikerjakan di bawah oleh keluarga, oleh ahli waris. selama jasad itu masih ada di rumah ataupun di atas ranjang. Ya, lalu bagaimana hukumnya kita memandikan ya? Memandikan mayat itu hukumnya ada 3. Hukumnya memandikan mayat itu ada 3, karena ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang haram. Nah, bagaimana yang wajib? Nah, yang wajib ini wajib kita mandikan, wajib kita rawat, wajib kita mandikan ialah mayatnya orang Islam. Apabila tidak dikerjakan, apabila tidak dimandikan, haram kepada kita hukumnya, bahkan dosa. Maka dari itu wajib dimandikan jasadnya ataupun mayatnya orang Islam. Terkecuali ada 2 yang tidak wajib dimandikan dari orang Islam. Pertama, orang Islam yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni meninggal fisabilillah, berperang melawan orang kafir misalnya, lalu meninggal, maka jangan dikuburkan, jangan dimandikan, maksudnya maaf, jangan dimandikan. Kenapa? Kuburkan dengan apa? Dengan baju yang mereka pakai ataupun dengan darah yang masih mengalir, kuburkan itu. Ya, jadi kuburkan saja. Karena dulu pernah terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika perang Uhud ya, pernah ini terjadi kepada Nabi ketika Nabi turun dari Uhud, di atas bukit Uhud, lalu melihat para sahabat yang dimakamkan di syuhada ataupun di Uhud, di syuhada Uhud. Itu kurang lebih 70 sahabat yang meninggal di sana dalam peperangan. Maka Rasulullah berkata, la tughassiluhum fa inna kulla jurhin aw kullu damin wa rihuhu miskan yaumal qiyamah. Jangan kau mandikan jasad ini yang bergeletak ini, langsung dikebumikan saja, supaya nanti darah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengeluarkan bau yang harum nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang meninggal fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan agama Islam, maka itu tidak usah dimandikan, tidak wajib dimandikan. Yang kedua ialah bayi, ya, bayi yang belum berbentuk. Misalnya ada seorang perempuan lahir tapi tidak berbentuk bayi, tidak berbentuk manusia. Ya, tidak berbentuk manusia, maka itu pun juga tidak wajib dimandikan. Lalu yang kedua ialah benang, mubah. Boleh bisa kita mandikan, juga tidak apa-apa walaupun kita tidak mau mandikan. Siapa itu? Kepada jasad orang kafir, kepada orang non-muslim. Jadi kalau ada tetangga misalnya kafir ataupun non-muslim, tidak ada yang merawat ya ketika mereka meninggal, cuman kita misalnya di sampingnya itu, maka boleh kita mandikan dan juga tidak apa-apa walaupun kita tidak mau dimandikan, karena hukumnya mubah, bukan wajib ya. Dan juga kepada seseorang, orang perempuan yang juga keguguran yang memang hanya darah gumpal begini, itu juga pun tidak wajib dimandikan, karena memang belum berbentuk manusia seperti yang di atas tadi. Lalu yang ketiga ialah haram hukumnya kepada kita apabila kita mengerjakan ataupun memandikannya. Ini hukumnya haram, bukan cuma wajib, tapi haram kalau kita melakukan. Ya, kepada siapa itu? Kepada orang yang meninggal
syahid ataupun jihad fisabilillah. Jadi jasadnya itu, mayatnya itu tidak usah dimandikan, langsung kuburkan saja. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu jihad fisabilillah. Karena orang mati syahid ini banyak, di antaranya orang yang tenggelam itu mati syahid. Tapi kalau orang tenggelam tetap kita dianjurkan, diwajibkan kepada kita untuk memandikannya. Karena badannya itu basah bukan dimandikan, tetapi karena sebab tenggelam. Jadi tetap diwajibkan kepada kita untuk dimandikannya. Ya. Lalu orang yang kebakaran juga mati syahid. Di antaranya orang yang mati syahid adalah orang yang kebakaran, rumahnya kebakar misalnya, hangus sampai badannya ini hancur, hitam berlebur. Ya, kalau kita memaksakan untuk dimandikan, maka nanti tambah hancur badannya, tambah habis. Maka itu mudarat, musaqqah, tidak boleh dimandikan. Ya, maka digantikan dengan tayamum. Karena pengganti daripada mandi ataupun wudu adalah tayamum. Tetap ditayamumkan oleh orang yang masih hidup. Ya, walaupun dia itu mati kebakaran dan hangus. Ya. Lalu apa yang disebut dengan orang mati syahid? Orang mati syahid itu disaksikan para malaikat dan bahkan disaksikan oleh Allah SWT kalau dia itu akan menjadi orang yang selamat. Itu mati syahid. Ya, at-tiflul mayyit, lalu bagaimana cara kita menghadapi mayit masih kecil, ya. Belum dewasa, belum orang dewasa, masih kecil lah. Bagaimana caranya? At-tiflul mayyit, ya, bayi yang sudah meninggal. Bayi yang sudah meninggal di sini ada dua. Ada di atas 6 bulan, ada di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan itu normal seperti orang dewasa hukumnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikebumikan. Itu 4 karena dia normal. Ya, kalau di atas 6 bulan. Dan juga ada tetengger kehidupan. Ada tetengger kehidupan misalnya. Maka dia itu juga diwajibkan kepadanya untuk 4, ya, dimandikan, disolatkan, dikafani dan dikebumikan. Ini yang di atas 6 bulan. Lalu bagaimana dengan bayi yang di bawah 6 bulan? Bayi 6 bulan ini kita harus melihat. Jadi misalnya ada bayi yang lahir ataupun tidak lahir, meninggal dalam kandungan orang tuanya, lahir meninggal di dalam misalnya. Ya, maka kita melihat bentuk, ya. Kalau dia memang berbentuk manusia, misalnya sudah ada bentuknya, kuping, telinga, kedua matanya tapi tidak ada kakinya misalnya, tapi ada bentuknya, maka berlaku 3. Yang pertama dimandikan, disolatkan dan dimandikan dan juga berlaku 3, ya. Dimandikan, dikafani, dikebumikan. Ya, ini tidak harus disolatkan karena memang belum terlalu normal. Jadi tidak usah disolatkan, hanya berlaku 3 saja. Apabila bentuknya cuman sebagian bentuknya misalnya, ya. Dan juga bagaimana dengan seorang perempuan yang melahirkan ataupun yang keguguran, keluar darah, ya, bentuknya hanya segumpal darah begini, tidak ada bentuk sama sekali, maka itu boleh 2, boleh langsung dibuang ataupun boleh dikebumikan. Kenapa? Karena itu belum berbentuk, hanya segumpal darah saja. Itu biasanya orang yang di bawah 4 bulan, biasanya 4 bulan, 3 bulan itu di bawahnya biasanya. Pokoknya ini di bawah 6 bulan. Kadang-kadang ini terjadi kepada perempuan seperti ini. Di bawah 6 bulan ada yang memang hanya bentuknya cuma segumpal darah. Ya, jadi itu ada 2. Yang pertama bisa dibuang langsung ataupun bisa dikebumikan. Karena itu memang asal daripada manusia, maka setidaknya kita harus mempunyai adab dan tata krama. Sehingga dianjurkan kepada kita ialah dikafani ataupun dibungkus dan dikuburkan, ya, supaya layak, ya, supaya layak, karena dia itu dari asal manusia. Maka dari itu dibedakan dengan hewan, ya, dibedakan dengan hewan. Nah, maka dari itu setidaknya dibungkus atau setelah itu dikebumikan. Tidak usah disolatkan, tidak usah dimandikan, karena hanya segumpal darah. Kalau di atas tadi berlaku 3 karena masih ada bentuk, ya, masih ada bentuk telinga misalnya ataupun hidung ataupun, ya, masih ada bentuk. Jadi berlaku 3, dimandikan, dikafani dan dikuburkan, tidak usah disolatkan. Ya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa langsung kita praktekkan, langsung kita kerjakan di kampung-kampung, walaupun tidak sekaligus kita merubah yang menjadi adat dan kebiasaan di kampung tersebut,
ya maka sedikit demi sedikit kita harus merubahnya. Biasanya kalau cara kita merubah seperti ini harus dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya misalnya para kiai misalnya, yang menyuruhnya kepada orang kampung ataupun kepada orang awam, disuruh begini, itu pasti akan diikuti. Ataupun kepala desa misalnya, Pak RT, Pak RW, ya, yang masih dianggap perkataannya itu masih bisa didengar oleh orang kampung ataupun orang desa, ya, ataupun orang awam. Ya, jadi jangan sampai kita merubah sekaligus sehingga nanti menimbulkan fitnah dan menimbulkan fitnah, dan juga dianggap melakukan sesuatu yang baru di kampung. Padahal ini sunnah-sunnahnya yang perlu kita harus jalani, yang perlu kita harus tegaskan, ya sedikit demi sedikit kita harus merubahnya. Dari cara berbaringnya, dari cara mengikatnya, dari cara menutupnya, semua tadi sudah saya sebutkan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, ya, dan mudah untuk kita mengamalkannya di kampung-kampung. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan khilaf, karena kesalahan datangnya dari saya pribadi, sedangkan kelebihan datangnya semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi